kita pendampingan individu kedua, yang dalam hal ini kita akan bertemu dengan membahas beberapa materi dalam sistem coaching nanti. Jadi kalau kita lihat Pak Roni, kita mempunyai beberapa jadwal pada pagi sampai siang nanti, yang mana nanti pada prinsipnya pendampingan ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak sebagai TGP mau tidak mau, suka tidak suka akan menjalankan ini. Nanti 10 menit pertama kita adalah pembukaan awal pendampingan, nanti 15 menit lanjut sesi kedua refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah, dan yang ketiga nanti pada sesi ketiga adalah refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari modul 11, 12, dan 13. Dan yang keempat adalah rencana merintis penumbuhan komunitas praktisi di sekolah yang sudah kita bahas pada waktu lokakarya yang orientasi, dan sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, baik melalui fasilitator maupun instruktur dan sebagainya. Setelah itu kita istirahat dan nanti kita baru akan melakukan diskusi tentang visi dan prasarana perubahan sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa mengikut dengan baik dan menjalankan tugasnya, sehingga nanti warga sekolah itu yakin apa yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak itu akan bisa mereka terima. Dan terakhir adalah penutup atau refleksi lebih kurang 10 menit. Mendengarkan bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat Bapak dalam terhadap pendidikan guru penggerak Bapak sebagai TGP yang sudah Bapak jalanin ini. Bapak, alhamdulillah saya juga merasa sangat bersyukur ya Pak. Merasa sangat bersyukur bahwa saya pada proses mengikuti calon guru penggerak ini, saya mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan, kepala sekolah saya, dan juga tidak lupa rekan-rekan sejawat juga sangat mendukung Pak saat saya mengikuti program guru penggerak ini Pak. Jadi alhamdulillah sekali nih Pak, luar biasa dukungan dari teman-teman dan juga kepala sekolah yang saya dapatkan. Begitu. Nah, baik Pak, istilahnya untuk menghadapi tantangan tadi, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Baik Pak. Jadi memang tantangan itu kan memang selalu ada Pak. Jadi saya mencoba ya Pak mencari solusi atas tantangan tersebut. Salah satunya itu ya memang dengan cara belajar mengatur waktu dengan baik Pak, sehingga sebanyak apapun tugas tetap bisa dilaksanakan kedua tugas tersebut dengan baik mungkin, seperti itu Bapak. Bila Pak Roni, kita bertemu lagi dalam sesi ketiga, yaitu refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari modul 11, 12, dan 13. Yang sudah sedikit kita bahas, tapi sekarang fokus lagi. Nah, Pak Roni, kita 15 menit ini akan berbincang-bincang bagaimana istilahnya refleksi perubahan diri yang telah Bapak dapatkan setelah mempelajari modul 11, 12, 13. Tetap kegiatan ini sudah terpantau sebenarnya pada kegiatan di jurnal yang sudah Bapak masukkan dalam LMS. Nah, kita akan membuktikan saja. Nah, dalam hal ini yang perlu kita diskusikan apa saja kira-kira yang sudah Bapak pelajari pada modul 11, 12, dan 13 itu. Baik Bapak, pada modul 11 saya sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 saya sudah mempelajari materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan pada modul 1.3 saya sudah mempelajari tentang visi guru penggerak Pak. Jadi di sini di sekolah, apakah Bapak sudah memiliki pengalaman? Iya Bapak. Jadi setelah kegiatan lokakarya 0 itu, saya sudah mencoba membuat ya Pak komunitas praktisi di sekolah yang saya beri nama itu komunitas Babagur Pak. Jadi Babagur itu ada kepanjangannya Pak, belajar bareng guru. Belajar bareng guru Pak, Babagur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mangga Besar 03 Pagi, Ibu Rahma Sukawati, beserta Bapak Ibu guru dan anak ini, lebih khusus Pak Rodi sebagai CGP yang akan tampil pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Rahma Sukawati untuk memberikan kata-kata dua kata dan membuka kegiatan ini. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man hadiya fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka pendampingan CGP yang pada hari ini akan dipaparkan oleh teman kita Pak Roni Yanuar SPD. Semoga paparan ini adalah bisa memberikan kontribusi dan wawasan kita dalam hal dunia pendidikan. Proses pemaparan ini Ibu buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi nanti kami beri kesempatan kepada Bapak Rodi Yanuar untuk memimpin diskusi ini, yaitu visi dan perkasa perubahan yang nanti akan terkait kepada misi dan visi sekolah. Mudah-mudahan yang akan Bapak sampaikan nanti bisa membuat suatu perubahan yang nyata, perubahan yang bisa kita harapkan untuk membawa lebih baik dari ke depan. Bukan yang sekarang tidak baik, tapi sudah baik akan lebih baik lagi. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Roni untuk memulai kegiatan diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Mangga Besar 03 Pagi, Ibu Rahma Silawati MPD. Yang saya hormati Bapak Edi Hasanuddin sebagai pengajar praktik ya Pak ya. Dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru dan staf SDN Mangga Besar 03 Pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam keadaan sehat ya, dalam acara visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaat hingga hari akhir. Lanjut. Baik, Ibu, Bapak, setiap sekolah biasanya itu memiliki visi dan misi. Kemudian kalau saya tanya gitu Bu, visi itu apa sih Bu? Visi itu apa Pak? Di sini saya paparkan bahwa dari pengertian visi ini, visi adalah pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Jadi visi itu kalau bisa diterjemahkan ke dalam kata singkat itu, visi itu sebuah cita-cita atau harapan, apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin kita capai ya, sebagai
bentuk dari tugas kita sebagai guru di sekolah. Baik, dilanjut Pak Angga. Nah, di sini di depan saya ada sebuah video menarik, Bu. Silahkan nanti kita simak bersama untuk setelah itu kita sama-sama merefleksikan apa makna yang bisa kita ambil dari video yang saya tayangkan di depan. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, itu dia tadi video singkat terkait visi ya. Ada video tentang si Bernard tadi, Bu. Kalau kita lihat, atau marilah kita sama-sama untuk memaknai apa ya arti yang atau makna yang bisa kita ambil dari video tersebut terkait visi. Silakan. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai tercerahkan, apa perlu diulang kembali videonya? Visi itu kan mimpi, Bu. Mimpi atau cita-cita, keinginan. Nah, apa nih yang kita bisa maknai dari video yang barusan saya putar? Ya, saya kasih clue ya. Mimpi, visi itu sudah sama-sama kita ketahui bahwa visi itu adalah sebuah mimpi, impian, keinginan, cita-cita yang sebenarnya memang kalau keinginan itu seutamanya, seyogianya ingin diwujudkan. Tuh, silakan mungkin ada Bu Lia, Bu Neng, Bu Anissa ya, silakan. Mungkin Bu Anissa.
Silakan ada. Dari dia sendiri ada potensi ya, dari dia punya cakar namanya tuh. Akhirnya ternyata dia udah Ternyata tadi si Bernard itu pada saat alatnya jatuh, dia baru sadar bahwa dia punya potensi nih, dia punya cakar untuk bisa menaiki impiannya atau puncak gunung es tadi. Cuma tadi caranya ngasal ya, dia itu asal lari lah, asal nyakar-nyakar gitu, terus akhirnya atraksi dan akhirnya ujung-ujungnya jatuh gitu sih. Pak Roni. Terima kasih Pak Angga. Mungkin ada tambahan dari ibu bapak yang lain? Silahkan, Bu Neng. silakan Ibu Neng. Terima kasih. Kalau lihat Danan tadi, dia berusaha keras ya dengan meraih apa yang dia impikan. Apa yang dikatakan Pak Angga betul, dia punya potensi tapi yang awal-awal belum bisa digunakan. Yang keduanya, mungkin dia potensi punya, tapi dia egonya punya juga tinggi gitu. Kenapa nggak minta bantuan orang lain? Bagaimana cara menempuh ke sana itu? Seperti itu kan, kalau bantuan orang lain kan mungkin diberikan cara-caranya. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya, Bu Ria, silahkan Bu Ria. Sedikit aja menambahkan Pak Roni. Silahkan. Menarik ini, ketika si Bernard itu sudah mulai kewalahan, tapi dia memaksa diri untuk tetap mencapai puncak. Padahal itu dalam kondisi yang sudah retak puncaknya, tapi paksa. Jadi itu memaksakan kehendak yang sebenarnya itu tidak bisa dia raih gitu. Itu Pak Roni. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Angga, Bu Neng, dan Bu Ria. Terima kasih. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya bersama bahwa sebuah keinginan, sebuah impian, biasanya kalau kita memiliki impian, biasanya itu kita tahu apa yang harus kita lakukan seharusnya ya. Jadi kesalahan si Bernard tadi, di saat dia memiliki keinginan, kemauan, harapan, mimpi, dia itu tidak mempersiapkan alat atau sebuah sarana supaya dia itu bisa menggapai cita-citanya. Contohnya makanya timbullah di saat dia kehilangan salah satu alat yang bisa dia gunakan untuk menaiki puncak es itu, dia kewalahan. Tetapi di saat dia menemukan hambatan pertama itu, dia tahu sebagai pribadi dia memiliki potensi yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Hinggalah dia muncul ide menggunakan cakarnya untuk naik. Namun di saat dia bisa menggunakan cakarnya, dia asal-asalan. Betul kata Bu Neng tadi, bahwa si Bernard ini kalau bisa itu bisa meminta bantuan kepada rekannya atau temannya untuk memberikan arahan. Ini kalau mau naik puncak es, gunung es itu ada alat-alat yang perlu disiapkan. Nah, sama seperti itulah visi yang akan kita buat atau visi yang dibuat di sekolah itu tujuannya sudah jelas. Mimpi apa yang ingin kita raih, dan di saat visi tersebut dibuat, kita seharusnya sudah merumuskan apa-apa saja alat, bahan yang harus kita siapkan agar harapan yang kita inginkan di sekolah bisa tercapai. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Sesuai materi yang sudah saya pelajari pada kegiatan atau pendidikan guru penggerak, modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kalau kita maknai tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa
tugas dan peran guru itu menuntut kita untuk menuntun siswa atau murid-murid kita dari setiap perbedaan karakter yang mereka miliki. Bapak Ibu pasti saya paham, saya juga sebagai guru memahami ya, kita sama-sama memahami bahwa sifat karakter siswa, minat, bakat siswa itu berbeda-beda. Selayaknya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru hanya menuntun. Jadi kita tidak memaksa anak itu untuk jadi apa, ya, tidak memaksa anak itu harus bisa apa, tetapi kita menuntun karena kita sadar anak itu memiliki potensi yang berbeda sesuai kodrat alam dan zamannya, ya. Potensi yang ada, contoh kecilnya Pak, kita bedakan apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalkan siswa-siswi, murid-murid yang bersekolah di kawasan pantai sama murid-murid yang bersekolah di lingkungan pegunungan. Kalau kita cermati atau kita pahami, kalau ada pertanyaan seperti ini nih, kira-kira yang sekolahnya di lingkungan laut atau di gunung, kira-kira yang jago berenang itu yang mana kira-kira? Yang di laut. Kira-kira kenapa Bu? Ibu memiliki pandangan seperti itu? Nah, luar biasa. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu diibaratkan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Seperti itulah Bu, diharapkan kita sebagai seorang guru mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita, dan kita harusnya sudah paham apa nih potensi yang ada pada murid kita supaya kita bisa mengembangkannya hingga akhirnya potensi yang ada pada setiap murid yang kita didik itu bisa muncul gitu. Paradigma inquiry apresiatif untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu nih Bu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat ukur mencapai tujuan. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif. Apa sih Bu inquiry apresiatif itu? Atau IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kolaborasi dan juga berbasis kekuatan. Berbasis kekuatan ini adalah dengan menggunakan potensi. Kekuatan apa nih yang ada dalam diri seseorang, kita bisa munculkan sehingga kekuatan tersebut bisa digunakan dalam berkolaborasi dan akhirnya kita mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Dilanjut Pak Angga. Di sini paradigma inquiry apresiatif dijelaskan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi inquiry apresiatif ini dilakukan untuk upaya menemukan hal-hal positif yang ada dalam diri seseorang. Dilanjut Pak Angga. Nah, di sini untuk melakukan itu ada tahapan baca. Baca itu ya seperti yang kemarin sudah Buria jelaskan. Baca itu berasal dari kata bahasa Sunda yang berarti apa kemarin Bu? Bahagia ya, senang atau bahagia. Nah, di sini baca pertama adalah buat pertanyaan utama dengan cara merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai
di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Dilanjut. Tahapan bagja kita akan mencoba menerapkan melalui tahapan dalam IA ya. Saya sudah coba buat, Bu, ada tahapan bagja namanya. Tahapan bagja itu bisa dirumuskan melalui kanvas bagja. Pak Angga. Nah, inilah merupakan nah, di sini merupakan kanvas bagja ini dibuat untuk merumuskan apa visi yang akan kita buat. Dari mulai buat pertanyaan utama. Ini seperti ini, Bu, rumusannya. Misalkan di sini prakarsa perubahannya seperti apa? Membudayakan pembiasaan literasi bahasa Inggris yang berkelanjutan di sekolah. Nah, pada proses buat pertanyaan utama, pertanyaannya bisa kita buat. Mengapa kita perlu membudayakan pembiasaan literasi bahasa Inggris yang berkelanjutan di sekolah? Mengapa? Jadi kita tahu ya alasannya. Yang kedua, bagaimana membudayakan pembiasaan tersebut? Nah, di sini tindakannya seperti apa? Membuka dialog dengan rekan-rekan, kepala sekolah, kelompok kerja bahasa Inggris, dan juga pengawas mengenai program pembiasaan literasi. Dilanjut, Pak. Itu dibuat pertanyaan utama. Selanjutnya ambil pelajaran. Pada proses ambil pelajaran ini, pertanyaan yang bisa kita buat adalah, contohnya terkait tadi literasi bahasa Inggris. Apa pengalaman menyenangkan dan menarik yang pernah dialami guru ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris? Apa saja contohnya dan bagaimana komunikasi bahasa Inggris itu telah dilakukan selama ini? Tindakannya menggali cita-cita dan harapan murid melalui kuesioner atau angket, mendiskusikan dengan murid-murid tentang film atau lagu berbahasa Inggris. Jadi kita memang sudah kita terapkan dan kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Akhir-akhir ini juga kita menerapkan tentang literasi berbahasa Inggris. Dilanjut Pak Angga, itu ambil pelajaran. Mungkin saya tidak lama di sini, hanya menjelaskan tentang intinya aja. Ini pada gali mimpi pertanyaannya seperti apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembudayaan pembiasaan literasi bahasa Inggris. Pada tindakannya menanyakan pendapat setiap murid dan guru tentang pendapat dan harapan mereka dengan dibudayakannya pembiasaan bahasa Inggris. Dilanjut Pak. Gali mimpi. Setelah gali mimpi ada jabarkan rencana. Nah, rencananya seperti apa? Setelah kita menggali mimpi, apa rencana kita yang akan kita buat? Di sini pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan pembiasaan bahasa Inggris yang diimpikan? Contohnya misalkan tindakannya itu membuat capaian yang realistis untuk setiap hasilnya. Kegiatan ini terdiri dari 3 fase, yaitu 1 misalkan greeting atau salam, fase 2 simple instruction atau instruksi sederhana, dan fase 3 daily conversation atau percakapan sehari-hari. Ya seperti itu. Satu lagi Pak Angga, dilanjut. Atur eksekusi. Pada atur eksekusi ini pertanyaan yang bisa kita buat adalah, contohnya siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakannya yaitu menyusun siapa saja tim koordinator kegiatan pembiasaan literasi bahasa Inggris beserta deskripsi dan tugasnya. Dilanjut Pak. Ya, kembali ke itunya, bahan paparan. Nah, di sini saya punya pertanyaan, seperti apa murid impianku di masa mendatang. Jadi dari
visi tersebut itu kita, atau sebelum kita merumuskan visi itu kita harus mempunyai mimpi nih. Seperti apa murid impianku di masa yang mendatang? Kira-kira ada yang bisa bantu tidak menjawab pertanyaan di depan? Apa nih? Kita sebagai guru itu pastinya memiliki murid ya, murid dan keinginan. Keinginan apa nih Bu? Yang kita inginkan didapat atau di apa ya namanya, atau dikuasai oleh si murid-murid tersebut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau juga membantu menjawab, silakan Pak. Bu Misna ya, mungkin bisa jawab Bu. Seperti apa Bu murid impian di masa akan datang yang Ibu inginkan terhadap murid-murid itu? Ibu pengen seperti apa nih? Murid saya itu pengen menjadi seperti ini gitu. Misalkan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Roni. Mungkin murid impian saya mau menjadi hafiz Al-Quran ya. Hafiz Al-Quran. Terus? Ya, terus menjadi ya nggak lupa sama guru-gurunya. Bisa nggak ya? Itu aja Pak. Oh itu aja. Ya, mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Nah di sini imajiku tentang murid di masa depan. Jadi saya memiliki imajinasi murid-murid saya itu kedepannya akan menjadi pribadi yang rajin beribadah dan berakhlak mulia, memiliki jiwa kepemimpinan, mandiri, berpikir kritis dan kreatif, mampu berkolaborasi. Itu imajinasi aku. Dilanjut Pak Angga. Nah di sini saya ada visi yang saya buat, terwujudnya murid yang berakhlak mulia, unggul secara holistik, sehat jasmani dan rohani, serta berkebinekaan global. Dilanjut Pak. Nah di sini ada pertanyaan rumpang yang harus sama-sama kita maknai dan juga kita coba jawab. Mungkin boleh Bu, jadi tidak semua kita jawab bersama. Mungkin saya mau jawab nomor 1 aja nih, atau mau nomor 3, silahkan Bu. Yang pertama, pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang bisa sama-sama, mungkin bisa sama-sama atau satu-satu juga boleh. Bu Ria mungkin memimpikan murid yang seperti apa? Saya memimpikan murid-murid yang belajar dengan riang gembira. Wow, luar biasa. Tepuk tangan Bu Ria. Luar biasa sekali. Bu Ria memimpikan muridnya yang Belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, luar dan biasa. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti mimpi-mimpi yang Bu Ria harapkan itu, mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Ria. Keren. Berarti untuk mewujudkan semua itu ada proses-proses yang memang kita sebagai guru harus berjuang ya, ekstra untuk meraih atau untuk mewujudkan mimpi kita itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silahkan mungkin Bu Pebi ya, Bu Pebi. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, aset bangsa, dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Luar biasa. Ternyata Bu Pebi kita operator yang memiliki sekarang sudah memiliki S1, gelar ijazah S1 untuk sebagai seorang guru. Nanti Bu Pebi akan mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang guru. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Pebi. Kita percaya bahwa murid-murid adalah aset bangsa ya. Aset bangsa ini adalah, nah, kita sebagai guru ingin memiliki aset bangsa yang seperti apa? Ya, aset bangsa yang hancur kah? Yang tidak baik kah? Tentunya kan kita inginnya yang baik ya. Yang tadi Bu Ria bilang juga berkebinekaan global, mandiri, dan bergotong royong. Nah itu mungkin yang harus kita sama-sama pahami. Kita sebagai guru harus mencoba untuk untuk mewujudkan semua mimpi tersebut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya silakan Bu Sada, ya
Di sekolah kita mengutamakan Ya Pak Roni, ya. tanya nomor 3 ya Pak ya? Iya, silakan Bu. Di sekolah kita mengutamakan dan sudah memudayakan 5S: senyum, salam, sopan, sapa. Iya. Dan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Sada. Luar biasa ya jawabannya yang Bu Sada di sekolahnya mengutamakan 5S. Jadi 5S itu senyum, salam, sapa. Dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bu Sada memiliki pandangan bahwa dengan menerapkan 5S tadi itu kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif dengan tujuan tersapainya profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita di masa yang akan datang ya. Terima kasih Bu Sada. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan Pak Angga. Luar biasa Pak Angga nih, selalu aktif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ya, terima kasih Pak Roni. Pertanyaan nomor 4, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu adalah pelajar yang mana mereka itu pelajar yang harus berbudi pekerti. Karena cerdas saja itu tidak cukup kalau tidak ada budi pekertinya atau akhlak yang baik. terima kasih, luar biasa sekali ya Bapak Ibu Guru SDN Mangga Besar 03 pagi ini. Menurut Pak Angga, hal penting yang Pak Angga impikan adalah memiliki murid yang berbudi pekerti yang baik ya Pak Angga. Nah, memang betul Pak, budi pekerti itu nanti dari budi pekerti yang baik yang kita terapkan atau yang kita dapatkan setelah kita melakukan proses pembelajaran kepada siswa, diharapkan dari menjadi modal utama ya, dari modal utama siswa itu memiliki budi pekerti yang baik sehingga kedepannya itu bisa malah mencapai hal-hal yang lain. Diawali dengan murid berbudi pekerti yang baik sehingga pada proses pembelajaran siswa yang berbudi pekerti yang baik setidaknya mampu dan tahu apa yang harus dia lakukan. Misalkan pada saat proses belajar mengajar di kelas, anak yang berbudi pekerti yang baik itu biasanya paham, wah di saat gurunya belajar apa nih yang harus kita lakukan. Dia duduk rapi, memperhatikan, menunjukkan rasa sikap ingin tahu atas apa yang gurunya sampaikan, sehingga akhirnya tanpa disadari dari budi pekerti yang baik, pengetahuan, keterampilan pun dapat diraih oleh siswa tersebut. Terima kasih Pak Angga, tepuk tangan buat Pak Angga. Ya, dilanjut Pak Angga. Dilanjut slide-nya. Ya. Nah, saya saya mengutip visi yang sekolah kita nih SDN Mangga Besar 03 pagi pada tahun 2020-2021 ya. Tujuannya apa? Nanti saya sudah mau paparkan 2 visi di sini. Yang pertama tahun sebelumnya dan ada juga tahun yang sekarang kita sedang laksanakan. Visi SDN Mangga Besar 03 pagi pada tahun 2020-2021. Di sini ada, kita sama-sama lihat terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berpikir kritis, mandiri, berwawasan lingkungan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dilihat dari visi yang pertama pada tahun 2020-2021, ini visi ini kira-kira sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila belum Bu? Ada ya. Pada intinya ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada pandangan yang lain Bu, Ibu Kepala Sekolah mungkin. Oh iya. Jadi menurut Ibu ada satu elemen pada profil pelajar Pancasila yang belum masuk ke dalam visi yang dibuat pada tahun 2020-2021 ya Bu ya. Jadi
kira-kira visi yang kita buat itu ini bisa dirubah apa tidak nih Bu? Bisa ditambah ya, bisa ditambah. Nah, jadi kita paham bahwa visi sekolah dibuat atas dasar kebutuhan yang ingin kita capai. Jadi secara tidak langsung visi sekolah itu bisa dibuat untuk untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, sekarang ada visi sekolah SDN Mangga Besar 03 saat ini Pak Angga, silakan Pak Angga dilanjut Pak. Dilanjut Pak. Nah, di sini ada visi SDN Mangga Besar 03 Pagi pada tahun 2022-2023, yaitu pada tahun ini terbentuknya peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, terampil, berkualitas, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nilai-nilainya itu sudah dikandung di profil pelajar Pancasila ini ya, sudah dirangkum di sini. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan visi yang pertama atau visi pada tahun sebelumnya, kira-kira ada hal-hal yang mencolok yang kayaknya nih beda atau kayaknya ada yang kurang tepat, atau ini sudah bagus apa belum sih menurut kita semua? Dari visi yang pertama sama visi kedua, kira-kira kalau yang di awal itu kan terwujudnya. Kalau ini sekarang jadi terbentuk. Sekarang terbentuknya. Nah, terima kasih Pak Angga. Di visi yang pertama, kata pertama adalah terwujudnya. Nah, sekarang di visi yang kita buat pada tahun ini, kata pertamanya adalah terbentuknya. Kira-kira itu menjadi hal perbedaan yang diperbolehkan atau tidak baik lah, atau kurang bagus, atau memang sudah baik, sama saja atau gimana Bu? Silahkan, coba ada yang bisa membantunya menjawab terbentuknya sama terwujudnya. Silahkan, mungkin Bu Neng bisa bantu jawab. Kalau menurut sains, Ya, silahkan Bu. kalau terbentuk itu kan mereka sudah terbentuk ya. Misalnya contohnya zat cair, wujudnya Iya. zat cair. Kalau masukin ke botol dia berbentuk seperti botol. Iya. Kalau wujud itu masih masih ngambang, masih anaknya belum siap banget gitu. Kalau terbentuk ya insya Allah murid-murid kita sudah siap banget, sudah punya Sesuai harapan yang wadahnya ya, Bu, tinggi, ya. sesuai dengan wadah lingkungan yang mereka. Sesuai wadahnya. Jadi kalau menurut pandangan Bu Neng nih, atas dasar yang perasaan Pak Angga yang ada hal-hal yang mengganjal dari kata terwujudnya dan terbentuknya, itu pandangan Bu Neng itu kalau terbentuknya itu kita seperti wadah yang sudah kita siapkan. Jadi bahannya itu di saat kita menyiapkan wadah berbentuk bulat, maka dia akan mengikuti bulat, begitu Bu Neng. Kalau wadahnya kotak, dia akan berbentuk kotak juga. Nah, ada yang bisa menambahkan lagi nggak? Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan, kita sama-sama berbagi, saling berbagi untuk biar sama-sama kita paham. Ada lagi apa tambahan atau misalkan Bu Saada? Oke, baik. Saya ingin coba ya Bu ya, bukan membantu sih. Saya juga sebenarnya sama nih pertanyaannya, sama kayak Pak Angga, seperti Pak Angga juga. Kok yang tahun sebelumnya terwujudnya ya, sekarang kok terbentuknya? Dari materi yang tadi sudah kita pelajari tentang visi dan sebuah video tadi, tanpa kita sudah paham nih, visi itu apa tadi? Kata sederhananya, visi itu apa? Cita-cita, keinginan, harapan, impian. Betul ya, impian. Nah, yang jadi pertanyaan saya seperti ini Bu. Kalau saya mempunyai impian, itu sepatutnya dibentuk apa diwujudkan? Saya mempunyai mimpi nih. Mimpi itu biasanya ingin diwujudkan apa ingin dibentuk? Diwujudkan. Buria gimana Buria? Silakan. Buria. Kita sama-sama sharing nih. Karena saya juga
pertama-pertamanya belum paham juga nih masalah visi. Alhamdulillah ada pencerahan juga dari Bu Neng gitu. Karena Bu Neng ini yang memang salah satunya guru senior yang membantu kita sama-sama memahami tentang visi misi di sekolah SDN Mangga Besar 03 Pagi. Silakan Bu, berangkat dari pengertian visi ya. Bahwa visi itu adalah harapan, impian, keinginan. Nah, saya memiliki pertanyaan tadi Bu. Kalau saya bermimpi, kira-kira saya dibentuk apa diwujudkan? Kalau mimpi itu kan yang tadinya tidak ada gitu Pak Roni ya. Yang tadinya tidak ada, belum realisasi atau belum apa. Sedangkan wujud itu yang jadi ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu wujud kan? Iya wujud, betul. Nah berarti kalau mimpi ya harus ada. Harus ada. Kalau yang tadinya nggak ada, mimpi kita nih tadinya betul. Ada, mimpi itu kan hanya angan-angan gitu ya. Ada di otak, di kepala. Perasaan kita kita wujudkan gitu. Jadi ada. Jadi kalau mimpi itu menurut Pak Angga itu tadinya nggak ada, hanya ada di pikiran, di otak, di kepala. Oh begitu Pak. Sedangkan terus harusnya wujud. Kalau misalkan visi kan tadi balik lagi, visi kan mimpi. Visi itu mimpi ya. Sedangkan cocoknya mana kan gitu Pak? Iya, cocoknya yang mana kira-kira? Ya wujud, yang tadinya nggak ada jadi wujud. Ya, berarti pandangan Pak Angga memiliki pandangan bahwa kata terbentuknya di sini dirasa kurang tepat karena kita melihat dari pengertian visi gitu Bang. Visi itu adalah mimpi, impian yang memang harus diwujudkan, bukan dibentuk gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Bang ini harusnya terbentuknya apa terwujudnya? Terwujudnya menurut Pak Angga. Oh begitu ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi kita sama-sama di sini sharing. Bahkan yang tadinya mungkin belum paham menjadi dengan adanya diskusi seperti ini mungkin ya tujuannya ingin sama-sama kita memahami ya. Supaya kita tahu lebih paham juga tentang visi sekolah. Mungkin Ibu ada tambahan, silakan Ibu. Ya, ini kayaknya masalah pemahaman kata terwujud dan bentuk. Kalau kata dasar terwujud, wujud. Kalau terbentuk berarti kata dasarnya adalah bentuk. Kalau kita melihat dari buku besar bahasa Indonesia, wujud itu adalah artinya rupa dan bentuk yang dapat diraba. Ya kan? Jadi itu rupa. Jadi benda yang nyata, bukan roh gitu kan? Itu dalam kata wujud. Nah, kalau mendapat imbuhan roh itu berubah lagi, mempunyai wujud. Ada wujudnya, nyata, konkret, berwujud. Kalau mewujud ada lagi muncul atau timbul. Kalau udah main bahasa kan begitu. Nah, kalau mewujudkan yaitu menjadi berwujud, benar-benar ada dan sebagainya, yaitu menyatakan atau perbuatan cita-cita dan sebagainya ya. Jadi mewujudkan cita-cita itu. Nah, kalau dari kata kalau terwujud malah artinya terlaksana atau terbukti. Berarti kalau yang visi yang 2020 terwujudnya. Berarti kan kalau terwujudnya berarti kita akan mewujudkan atau melaksanakan atau menjadi ada berupa bentuk nyata hasil, yaitu anak didik yang unggul dan berprestasi. Itu terwujud. Nah, sedangkan kalau kembali ke terbentuk, kalau bentuk itu sebenarnya ya apa ya? Ini kue, ini bentuk, tapi benar ada juga wujud gitu, ya kan? Wujud ada. Gitu. Nah ini sebenarnya ini hanya apa ya? Hanya permainan kata yang pasnya tuh di mana? Mungkin apa ya? Kalau menurut saya sih terwujud dan terbentuk, saya malah lebih condong ke terbentuk karena benar-benar ingin menjadikan siswa yang
sudah betul siap berada di mana, menghadapi tantangan zaman gitu kan, siap menghadapi global yang begitu berkembang gitu. Bukan wujudnya aja gitu. Kalau wujud itu baru mewujudkan cita-cita, baru mencita-cita gitu ya. Tapi kalau udah terbentuk, insya Allah akan cita-cita itu nyata, hasilnya ada dan benar-benar kita bisa merealisasikan cita-cita itu. Ya, jadi terbentuk. Begitu dari saya. Luar biasa. Mari kita sama-sama berikan applause buat Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu, pencerahannya ya. Jadi memang dalam pembuatan visi sekolah ini sebenarnya tidak ada kata baku ya, tidak ada kata benar atau salah. Justru di saat visi ini dibuat oleh warga sekolah, termasuk ibu kepala sekolah dan juga guru-guru dan juga komite, kenapa sebuah visi sekolah dibuat atas dasar kesepakatan bersama? Tentunya ada tujuannya. Tujuannya yang utama adalah menyatukan pandangan. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi kalau kita membuat visi nih, terbentuknya kayak cocok nih, atau terwujudnya juga cocok, bisa nih Pak. Misalkan terwujudnya, saya ingin mewujudkan. Kalau mewujudkan biasanya kata-katanya ada di visi, di misi ya Bu ya. Nah, terwujudnya yang murid yang seperti apa? Terwujudnya murid yang sesuai profil pelajar Pancasila misalkan. Sebenarnya tidak ada kata baku itu salah atau benar. Terbentuknya juga mungkin sama seperti itu. Makanya di saat pembuatan visi sekolah itu kita biasanya merupakan kesepakatan dari warga sekolah atas dasar sepemahaman. Jadi terbentuknya atau terwujudnya ini tidak ada kata benar atau salahnya. Jadi sama-sama memiliki makna yang sama. Intinya ingin membuat visi ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Bapak untuk diskusinya pada visi sekolah kita. Boleh dilanjut Pak Angga? Dilanjut Pak. Ya, nah, di sini ada pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama. Dari kita ambil yang visi yang sekarang kita laksanakan ya, kita gunakan. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Sudah. Menurut Bu Neng sudah. Kenapa Bu? Ibu bisa memiliki pandangan seperti itu? Nah, kita mengkaji lebih dalam nih. Wah, luar biasa ya. Ya, silakan Bu. Karena dari kita merumuskan visi ini ya, ini tadi membahas ke belakang lagi, dari mewujudkan sampai terbentuknya kita benar-benar sudah punya wujud yang akan kita bentuk. Anak kita itu bagaikan mungkin gelas yang kosong mau diisi warna apa nanti dibentuk oleh kita. Kalau di sini sudah jelas berpihak pada murid, terbentuk peserta didik. Nah, bukan guru yang berbudi. Jadi udah langsung berpusat ke fokus semua ke dari si kalimat depan aja sudah gitu Pak Roni. Udah, itu aja cukup. Luar biasa, terima kasih Bu Neng lah. Saya mendapatkan pencerahan dari orang yang tepat ya. Bu Neng ini salah satu itu ya penggagas visi di sekolah kita. Dari jawaban dari pertanyaan pertama itu sudah ya, visi kita itu sudah berpusat atau berpihak kepada murid. Ya, bisa dilanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Biasanya kalau kita sudah membuat visi ini yang sudah berpihak kepada murid, biasanya kita lakukan identifikasi dan pengembangan program apa yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Nah, kira-kira program apa Bu yang bisa kita lakukan nih untuk mengembangkan dari visi yang sudah ada? Ya, silakan Bu Liza.
Ada ya, silakan Bu. Apa yang bisa dikembangkan? Untuk kegiatan yang bisa dikembangkan oleh warga sekolah, misalnya itu dari yang sesuai visi berkebinekaan global, itu misalnya kita membiasakan anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris, ada English Day. Untuk sekarang masih seminggu sekali, mungkin selanjutnya di setiap pembelajaran, misalnya di awal atau di akhir pembelajaran anak sudah menggunakan bahasa Inggris untuk menyapa guru. Kemudian pengembangan program lainnya, kita juga sudah mengembangkan program Jumat Bersih, terus ada tadarus juga. Kemudian untuk mandirinya banyak sekali ya, misalnya dari Eskul Pramuka, seperti itu Pak Romi. Terima kasih ya Bu Nisa. Jadi Bu Nisa ini salah seorang guru di Mangga Besar 03 Pagi yang diam-diam namun ilmunya itu luar biasa ya, banyak sekali. Terima kasih Bu Nisa. Jadi Bu Nisa sudah mencoba mengembangkan ya, dari visi yang dibuat di sekolah itu dengan cara pertama tadi untuk mewujudkan murid yang berkebinekaan global dengan cara menerapkan English Day yang biasanya baru-baru ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Kita sampai di akhir acara. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya, saya berada di penghujung acara dari kegiatan paparan hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memaknai ya kegiatan diskusi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentang pentingnya visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Edi, pengajar praktik dan Bapak rekan-rekan guru. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai proses daripada diskusi. Walau tidak sesuai harapan kami, awalnya kami berpikir istilahnya akan ada perubahan yang dramatis, tapi ternyata yang paham dan tahu adalah Bapak Ibu di sekolahnya. Jadi kalau memang istilahnya visi dan misinya masih tetap memperlakukan yang lama, walaupun mungkin nanti ada perubahan-perubahan tidak masalah. Namun secara implisit apa yang dilakukan oleh CDP Pak Roni sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diambil. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa memang pada prinsipnya kegiatan kita ini adalah merupakan mencari, menggali apa saja potensi, apa saja yang perlu dikembangkan, apa yang perlu berubah. Tetapi kalau yang sudah baik, tentu kita akan mempertahankannya. Mudah-mudahan nanti melalui proses yang akan datang, karena kami tahu bahwa proses kami masih panjang begitu, masih sampai bulan Desember Bapak Ibu. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan kita supervisi kelas yang langsung masuk kelas, apakah memang benar yang dilakukan oleh para TGP sesuai dengan apa yang dipelajari. Namun yang kami ambil di sini bahwa kelihatannya apa yang telah Pak Roni ambil atau pelajari selama lebih kurang 2 bulan ini melalui modul 1 tentang siaga Nusantara, juga modul 1-2 peran 5 perannya beliau sebagai TGP, dan juga yang terhadap visi daripada ini adalah sudah sesuai yang sudah dipelajari, sudah mampu dia mengerti, mengaplikasikan, memahaminya, sehingga nanti harapan kami beliau akan mengimplementasikan ke dalam kelas atau lingkungannya dan keseluruhan para sekolah. Jadi maksudnya adalah misalnya ada pembentukan praktisi sekolah yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah untuk menunjang kegiatan Bapak Ibu TGP dalam memberikan terobosan-terobosan
Karena kita tahu sendiri bahwa kami tadi sudah diskusi dengan Pak Romi bahwa dari hal yang kita lakukan ini, hal apa yang paling menarik menurut Bapak yang dapatkan setelah proses pendampingan ini berjalan, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Hal yang menarik yang saya temukan pada saat proses pendampingan individu 2 ini banyak ya Pak, sebenarnya ya banyak. Salah satunya itu saya semakin paham Pak, semakin paham akan pentingnya sebuah visi sekolah sebagai bentuk sesuatu impian yang sekolah inginkan terhadap murid-muridnya kelak Pak. Jadi dengan visi yang baik tentunya kita harus mempersiapkan bahan-bahan atau apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mencapai sebuah visi yang baik itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi di sini Bapak paham gitu ya, jadi paham karena kita tahu bahwa kegiatan pembelajaran modul 1.1, 1.2, 1.3 melalui daring, melalui diskusi, melalui tugas-tugas. Nah, sekarang kita jabarkan, jadi ada masalah, ada sebagainya ini, nah kita jabarkan, bagaimana cara melakukan diskusi, dan perubahan itu. Ternyata Pak Tommy, terima kasih atas masukan Bapak dan juga pelaksanaan kegiatan ini sudah berhasil dengan selesai. Jangan lupa apa yang kami pesankan tadi, lapor adalah merupakan hal yang tidak bisa kita ini, walaupun bagaimana cari, bagaimana format dan sebagainya, dan kami bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian kita akhir dengan membaca alhamdulillah. Sukses.